Bab 266 Bangun dengan nyaman. Saling-saling, cinta pada pandangan pertama, cinta pada pandangan kedua, ditakdirkan dalam 3 kehidupan, cinta abadi. Huo Yuhao tidak bisa melupakan semua yang terjadi hari itu, dan betapa cantiknya dia. Dia adalah putri kecil Clear Sky Sekte, tapi dia masih memilihku tanpa penyesalan atau keluhan. Dia tidak pernah bisa melupakan malam-malam yang telah dia bagikan padanya, setiap malam ketika mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama, jendela yang sama, dan setiap malam ketika mereka berkultivasi bersama. Huo Yuhao benar-benar yakin Wang Donger akan memberikan semua yang dia miliki untuknya juga. Dia bisa merasakan cinta yang dia miliki untuknya, dia menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan cintanya untuknya mendorong perubahan kepribadian ini. Semuanya jatuh ke matanya. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa Wang Donger telah dengan malu-malu memberitahunya ketika dia memberinya kantong yang dikatakan oleh paman pertamanya kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikan kantong itu kepadanya ketika dia benar-benar yakin bahwa dialah satu-satunya. Ini berarti dia memberikan seluruh hidupnya padanya. Donger. Air mata menetes di pipi Huo Yuhao. Matanya penuh dengan kenangan yang dia miliki tentangnya. Aku sangat merindukanmu, Donger. Wang Qiwer tampak identik dengan Wang Donger, dan dia berdiri tepat di sebelahnya. Namun, dia merasa seolah Donger begitu jauh darinya, seolah-olah dia berada di sisi lain dunia. Dia benar-benar ingin membawanya ke pelukannya saat ini. Wang Qiwer tertegun saat dia menyaksikan air mata Huo Yuhao menggulung wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya menangis, tetapi karena suatu alasan, dia merasa hatinya menjadi dingin kali ini. Jelas bahwa air matanya tidak mengalir untukku, apakah dia memikirkannya? Apakah dia benar-benar baik? Tapi kami terlihat sama persis. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Huo Yuhao menekan emosinya dan menyeka air mata dari sudut matanya saat dia dengan lembut menarik lengan Wang Qiwer yang memegang miliknya. Kamu benar, peluangku untuk bertahan hidup tidak besar. Huo Yuhao mulai berbicara, ekspresinya sekali lagi tenang dan tenang. Wang Qiwer senang. Dia akan mengatakan sesuatu sebelum Huo Yuhao berbalik ke arah Dewa Sutra halus dan berkata, "Kamu, apakah aku bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang jika aku memutuskan untuk tidak mencoba?" Anda berkata, "Ya. Selama Anda tidak menyentuh apapun di tempat ini, dan Anda tidak takut pada racun yang kuat di luar, maka Anda dapat pergi sebagaimana dan ketika Anda mau." Tidak ada pertanyaan bahwa dia memiliki banyak percaya diri dalam pidatonya. Masih sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak bahaya tersembunyi yang ada di dalam lembah ini. Paling tidak, Yuyu cukup percaya diri bahwa dia tidak takut pada Huo Yuhao membawa orang luar ke tempat itu. Mungkin ada lebih dari 100.000 tahun jenis binatang jiwa tanaman di tempat ini daripada di tempat lain di benua. Huo Yuhao mengangguk dan mengatakan kepadanya, "Terima kasih." Dia berbalik dan menatap Wang Qiwer. Wang Qiwer membalas tatapannya dengan ekspresi rumit di matanya dan berkata, "Ayo pergi." "Baiklah." Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dengan lembut, tapi matanya masih berkaca-kaca. Wang Qiwer mengambil inisiatif untuk meraih tangannya. Meskipun Delicate Silk Immortal mengatakan dia tidak akan menghentikan mereka pergi, masih ada banyak bahaya lain di tempat ini, dan masih jauh lebih aman bagi mereka untuk mempertahankan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, tepat ketika Wang Qiwer mulai menanamkan kekuatan jiwanya ke dalam Huo Yuhao, ia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak terhubung dengan kekuatannya. "Kamu?" Wang Qiwer meliriknya dengan heran. Pergelangan tangan Huo Yuhao tiba-tiba berputar di saat ini, dan ia menggunakan teknik penangkapan Tang Sekte untuk secara akurat mencubit pembuluh darah karpal Wang Qiwer saat ia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Wang Qiwer langsung merasa seolah-olah separuh tubuhnya menjadi sangat mati rasa. Huo Yuhao kemudian mengangkat telapak tangan kanannya dan mengiris lehernya. Mata cantik Wang Qiwer tertuju pada Huo Yuhao dengan ekspresi tidak percaya, tapi tubuhnya masih merosot ke bawah seperti boneka kain.
Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia mengharapkan Huo Yuhao untuk menyerangnya. Huo Yuhao menarik dengan lembut dan menopang pinggangnya dengan tangan kanan saat ia dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Huo Yuhao sangat menyesal ketika dia berkata, "Maaf, Kiwer. Saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya membuat pilihan ini jika saya tidak melakukan ini kepada Anda." Ya, kau benar, sangat mungkin bahwa saya akan gagal dalam ujian ini. Namun, jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencobanya, saya akan mengecewakan Donger. Ekspresinya menjadi sangat santai ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Huo Yuhao menatap ke Cakrawala dan berkata, "Kita terikat untuk melakukan hal-hal gila dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Donger, satu-satunya harapan saya adalah saya bisa melihat Anda lagi." Wah, kamu benar-benar idiot. Suara Skydream terdengar di benak Huo Yuhao. Huo Yuhao tertegun sejenak, dan dia mengerutkan kening samar ketika dia menjawab, "Apakah Anda akan menghentikan saya juga, Saudara Skydream?" "Saya." Skydream berkata dengan jelas, "Sudah cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja. Kenapa aku harus menghentikanmu? Jika Permaisuri Es adalah orang yang terluka, aku juga tidak akan gemetar ketakutan. Selanjutnya, Anda meremehkan seberapa kuat tubuh Anda. Jangan lupa bahwa tubuh Anda telah menyerap Life Gold sebelumnya, dan Anda juga memiliki Ultimate Ice. Anda mengalami begitu banyak penderitaan ketika Anda menyatu dengan Ice Empress saat itu, dan situasinya sangat sulit, tetapi Anda tetap melakukannya. Tekadmu jauh lebih unggul dari orang kebanyakan, dan aku tidak percaya kau akan mati hanya karena makan ramuan." Huo Yuhao berkata, "Bagaimana jika itu racun?" Skydream mendengus dan berkata, "Ini akan sempurna jika itu racun. Apakah Anda tahu identitas Delicate Silk Immortal? Dia begitu tinggi dalam hierarki sehingga dia dapat dianggap di atas herbal tingkat abadi lainnya. Saya pikir sebagian besar binatang berjenis tanaman lainnya di lembah akan mendengarkan perintahnya. Saya juga binatang buas, dan saya bisa merasakan bahwa dia tidak memendam permusuhan terhadap Anda. Yang lebih penting adalah bahwa Delicate Silk Immortal memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap racun. Alasan mengapa tidak ada tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya adalah karena dia adalah penangkal alami untuk semua racun. Dengan dia di samping Anda, yang harus Anda lakukan adalah bernafas dengan kuat bahkan jika Anda sudah diracuni. Akan sangat sulit untuk mati darinya bahkan jika kamu mau." Mata Huo Yuhao menjadi sedikit kendur. "Kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya? Jika saya bisa menjelaskan hal itu kepadanya, maka saya tidak perlu membuatnya pingsan." Saat dia bangun, Nada bicara Skydream sedikit arogan ketika dia berkata, "Aku baru saja bangun." "Baiklah, kamu menang." Dia begitu yakin akan mati, tetapi pikiran negatif itu segera diubah menjadi kepercayaan mutlak setelah dia mendengarkan penghiburan Skydream. "Iya nih, bagaimana ramuan bisa membunuhku? Saya tidak percaya itu." Pikiran Huo Yuhao berhenti di sini saat dia melangkah di depan Dewa Sutra halus. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tolong beri saya ramuan itu. Saya bersedia menjalani penilaian ini." "Hehe, itu keren. Kamu sangat berani. Biarkan saya berpikir, apa yang harus saya berikan kepada Anda." The Silk Delicate Immortal jelas sangat gembira, dan bunga merah mudanya yang besar bergoyang-goyang dari satu sisi ke sisi lain. Huo Yuhao segera menjadi sedih. Apa yang terjadi? Apakah dia belum memutuskan cara ramuan sebelum ini? Mengapa dia membuat keputusan dadakan? Sutra halus abadi ini begitu eksentrik. The Silk halus abadi sepertinya mendeteksi perubahan dalam emosinya. Dia berbicara dengan suara memarahi, "Jangan khawatir. Aku sudah hidup terlalu lama, jadi itu normal kalau ingatanku tidak fantastis. Biarkan saya melihat Anda." Sinar cahaya ungu melayang keluar dari benang sari saat dia berbicara dan mendarat di Huo Yuhao. Huo Yuhao mempertahankan kewaspadaannya, tetapi kemampuan Immortal Sutra halus itu tiba tanpa peringatan,
dan dia juga tidak bisa mendeteksi apapun dengan deteksi spiritualnya. Ini berarti Delicate Silk Immortal lebih kuat daripada dia dalam setiap cara yang mungkin, dan jika dia ingin menghentikannya, dia hanya bisa bertemu kekuatan dengan kekuatan karena dia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Untungnya, sinar ungu tidak mengandung permusuhan sama sekali. The Delicate Silk Immortal menariknya setelah beberapa saat dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, itu masalahnya. Biarkan saya memberi Anda ini. Sinar ungu lain keluar dari benang sari saat dia berbicara. Sinar ungu ini menembak ke kejauhan, dan mencapai 100 meter melintasi lembah sebelum mendarat di sepetak vegetasi. Sinar ungu berhenti sejenak sebelum ditarik. Huo Yuhao memiliki mata yang kuat, dan dia bisa langsung tahu bahwa ada satu tanaman di ujung yang lain sekarang. Ramuan ini sepenuhnya sederhana, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau kebiruan. Yang aneh adalah bahwa tanaman itu memiliki 3 daun putih bersalju di tengah, dan ada beberapa tetes air di tengah daun ini, seolah-olah mereka adalah sisa-sisa embun pagi. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini. Dia tidak tahu apa itu, dan ramuan itu cepat dibawa sebelum dia di bawah bimbingan Delicate Silk Immortal. Tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk tidak gugup. Bagaimanapun, ramuan ini bisa sangat berbahaya baginya. Mata Huo Yuhao fokus saat dia menatap ramuan itu. Kamu, bagaimana aku harus mengkonsumsinya? The Delicate Silk Immortal menjawab, pertama, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Anda telah datang ke Ichevireyin yang well hari ini, dan tidak peduli siapa yang memberitahu Anda tentang hal itu, Anda pasti punya alasan untuk berada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, aku di sini untuk mencari ramuan ajaib, yang disebut rumput kerinduan hati. Saya membutuhkannya untuk menyelamatkan hidup seseorang. The Silk Halus Abadi berkata, ya, itu pasti itu. Saya tahu tidak ada yang akan berusaha melewati semua awan beracun itu tanpa alasan sama sekali. Angkat kepalamu dan buka mulutmu. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Mustahil baginya untuk tidak ragu-ragu tentang sesuatu yang menyangkut hidup atau mati. Namun, pikiran bahwa Donger bisa runtuh di depannya dan tidak akan ada yang bisa dilakukannya mengenai hal itu terlintas di benaknya, dan keraguan apapun yang sebelumnya dia lenyap ke udara. Dia secara bertahap mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, matanya bahkan lebih bertekad sekarang. The Silk Halus Abadi mengendalikan ramuan dan perlahan membawanya sebelum Huo Yuhao. Dia memiringkan tanaman, dan tetesan air seperti tetesan embun transparan pada daunnya segera mengalir ke mulut Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan rasa manis mengalir ke tenggorokannya, dan aroma segar yang menyegarkan hati dan pikirannya segera memenuhi setiap sudut tubuhnya. Apakah ini beracun? Mengapa rasanya begitu enak? Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa ramuan itu dengan cepat layu setelah cairan seperti embun mengalir ke mulutnya. Tanaman itu menjadi tumpukan debu dalam waktu singkat, dan yang tertinggal hanyalah beberapa polong seperti biji. Cahaya ungu menyala, dan biji-biji kecil ini terbang jauh ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam sutra halus yang ada dalam pikiran mereka. Tidak ada reaksi sama sekali. Huo Yuhao segera menyalurkan dan menyebarkan kekuatan jiwanya setelah menelan tetesan-tetesan itu saat dia melindungi organ-organ dalamnya. Huo Yuhao menemukan bahwa cairan itu bekerja mirip dengan aroma Immortal Sutra Delicate. Sangat mudah menyerapnya, dan cairan itu segera menjadi bagian dari dirinya setelah dia menelannya, jadi tidak mungkin dia bisa memisahkannya dengan kekuatan jiwanya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, sensasi bersih dan menyegarkan menjalari seluruh tubuhnya, terasa sangat nyaman. Huo Yuhao tidak berani menunda. Dia duduk bersila dan diam-diam merasakan semua perubahan halus yang terjadi pada tubuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum barang yang dia tunggu tiba. Sensasi yang menyegarkan meluas ke seluruh tubuhnya pada awalnya,
tetapi perasaan itu secara bertahap mulai menarik dan mengikuti nadinya melalui anggota tubuhnya saat mereka bergerak ke atas menuju kepalanya. Racun ini menargetkan kepala. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Otak adalah bagian paling rumit dari tubuh manusia, dan itu juga bagian yang paling penting, karena lautan spiritual terletak di dalam otak. Jika racun merusak otak, bahkan jika dia selamat dari cobaan itu, dia bisa kehilangan rasionalitas dan kemampuan berpikirnya. Huo Yuhao mengendalikan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya segera berkumpul menjadi 7 garis pertahanan dengan kecepatan sangat tinggi. Garis-garis pertahanan ini berselaput di tubuhnya dalam upaya untuk memblokir perasaan segar dan dingin dari mendorong ke kepalanya. Dia mencapai ke bawah dengan kekuatan spiritualnya pada saat yang sama dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya, sehingga ia dapat memanfaatkan efek mistis Sovereign Discern. Dari sudut pandang Huo Yuhao, menyatukan kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya memberikan pertahanan menyeluruh, dan mungkin cukup untuk merintangi efek ramuan aneh itu. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa dia salah ketika sensasi menyegarkan muncul di kepalanya. Efek ramuan itu tidak mengalir di sepanjang lorong-lorongnya seperti kekuatan jiwanya. Sensasi itu telah menyatu ke dalam nadinya, dan itu beredar ke seluruh tubuhnya bersama dengan darahnya. Huo Yuhao bereaksi dengan cepat begitu dia menemukan ini, dan dia dengan cepat menutup pembuluh darah dan lorongnya. Tanggapan ini efektif. Uratnya berhenti beredar, dan karena efek ramuan itu tersegel di dalam nadinya, mereka juga berhenti mengalir melalui tubuhnya. Huo Yuhao menghela nafas lega, tapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia hanya bodoh. Berapa lama dia bisa menutup pembuluh darah dan lorongnya? Sepenuhnya menutup nadinya berarti dia menghentikan jantungnya berdetak. Meskipun dia adalah raja roh yang kuat, dia mungkin hanya bisa menjaga ini selama beberapa menit sebelum dia akan mati karena kekurangan oksigen. Jika efek ramuan terkonsentrasi di satu tempat, ia bisa membiarkan darah dari tubuhnya masuk ke daerah itu sehingga ia bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, masalahnya adalah efek ramuan itu mengalir dari setiap bagian tubuhnya. Itu berarti bahwa tidak ada cara dia bisa mengeluarkan racun sepenuhnya dari tubuhnya kecuali dia menghabiskan setiap ons darah yang dia miliki. Ramuan macam apa ini? Ini sangat sengit dan tangguh. Pikiran Huo Yuhao mulai bekerja dengan kecepatan kilat ketika pikiran yang tak terhitung muncul dalam pikirannya dalam upaya untuk menemukan solusi. Namun, upayanya sia-sia, dia tidak dapat menemukan jawaban yang sesuai untuk masalah ini. Dia sekarang menjaga pembuluh darahnya tertutup terlalu lama, dan dia mulai merasa lemah dan mati lemas. Dia tidak bisa terus begini lebih lama. Itu saja, sepertinya saya hanya bisa menerima pukulan. Huo Yuhao ingat apa yang baru saja dikatakan Skydream kepadanya, bahwa racun tidak berguna selama dia berada di sekitar Delicate Silk Immortal. Karena itu yang terjadi, maka mungkin Immortal Sutra halus tidak memberinya racun. Jika demikian, lalu apa yang mungkin terjadi padanya jika efek ramuan itu terintegrasi dengan tubuhnya? Dia hanya bisa benar-benar merasakan bagaimana itu akan memengaruhi tubuhnya melalui proses integrasi. Lebih baik mencobanya daripada membiarkan dirinya mati karena mati lemas. Dengan mengingat hal itu, Huo Yuhao perlahan-lahan menarik kekuatan spiritualnya kembali ke laut spiritualnya, sebelum perlahan membuka kembali nadinya sehingga darahnya bisa mengalir sekali lagi. Perasaan menyegarkan muncul segera setelah nadinya dibebaskan. Sensasi terus mengalir ke atas melalui nadinya, dan perlahan-lahan berkumpul menuju kepalanya. Huo Yuhao memusatkan semua perhatiannya pada aliran sensasi ini. Perasaan bersih dan menyegarkan dengan cepat mencapai dadanya, tetapi tidak menyerang hatinya dengan cara apapun karena terus naik ke atas, seperti yang dia duga. Sensasi itu dengan cepat melintasi lehernya. Meskipun Huo Yuhao mengendalikan kecepatan aliran darahnya, perasaan menyegarkan itu pasti akan terus naik saat mengalir bersama darahnya. Sensasi mengalir ke kepala Huo Yuhao,
tetapi mereka tidak meluncurkan serangan terhadap laut spiritualnya atau terhadap otaknya, mereka hanya meledak. Letusan ini membuat Huo Yuhao sejenak bingung dan histeris. Dia merasakan gelombang perasaan dingin dan bersih meledak di otaknya, dan ada perasaan terbatas yang tak terlukiskan tentang segalanya. Sensasi itu kemudian mulai berkumpul menuju matanya seolah-olah semuanya adalah sungai yang mengalir ke lautan. Oh tidak, Huo Yuhao kehilangan ketenangannya saat dia tiba-tiba mempertimbangkan kemungkinan. Apa yang ditemukan Immortal Sutra halus saat dia mengamati tubuhnya? Dia sedang mencoba memeriksa jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya adalah mata rohnya, jadi Delicate Silk Immortal memilih ramuan yang secara khusus menargetkan mata rohnya. Perasaan yang sangat menyegarkan telah sepenuhnya menutupi matanya pada saat ini. Huo Yuhao merasa seolah-olah mata rohnya terus dibilas oleh kekuatan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus disuntikkan di dalamnya. Yang membingungkannya adalah kenyataan bahwa dia sama sekali tidak merasakan sensasi yang menyiksa, dan meskipun dia mencoba segalanya untuk menghilangkan perasaan ini, tidak ada yang berhasil. Dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan ketika dia menutup pembuluh darah dan darahnya. Apakah dia ingin melenyapkan mata rohku? Itulah yang paling ditakuti Huo Yuhao. Namun, dia sudah terjebak dalam situasi ini, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyalurkan jiwa dan kekuatan rohaninya, dan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi mata rohnya. Mata rohnya tidak rapuh atau lemah. Mereka adalah jiwa bela diri utamanya, dan telah dipupuk terus-menerus melalui mata setan ungu, sehingga mereka sebenarnya bisa dianggap kuat dan tangguh. Sederhananya, bahkan jika mata Huo Yuhao ditusuk oleh logam normal, tidak mungkin mereka akan terluka. Kekuatan spiritual beredar di sekitar dan melalui mata rohnya. Arus balik dan penyerapan sensasi yang menyegarkan itu tampak sangat cepat, dan perasaan itu berangsur-angsur hilang. Huo Yuhao menjadi semakin gugup. Dia paling takut bahwa kekuatan aneh ini akan meletus lagi setelah menyatu dengan tubuhnya, dan benar-benar menghancurkan mata rohnya. Rasa bersih dan segar perlahan menjadi hangat membara. Matanya terasa seolah-olah sedang dimandikan dengan air hangat, dan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya menjadi suplemen untuk menyerap efek ramuan itu. Huo Yuhao tidak merasakan sakit apapun, dia juga tidak mengalami letusan yang dia harapkan. Sebaliknya, dia bisa merasakan tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Energi yang telah disuntikkan ke matanya menutrisi mata rohnya, dan setiap denyut penyerapan membuatnya merasa sangat nyaman. Apakah ini sebenarnya ramuan berbahaya? Keraguan akhirnya muncul di benak Huo Yuhao. Mungkinkah saya orang yang dipilih, orang yang dibicarakan oleh Delicate Silk Immortal? Sepertinya penilaian saya benar. Paman Niutian berani mengirim saya ke sini, dan itu berarti saya harus bisa lulus penilaian di depan saya. Kecemasannya perlahan memudar, dan dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Huo Yuhao terus menyalurkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya saat dia mulai mengkatalisasi penyerapan efek obat dari ramuan tersebut. Gadis yang dia pingsan sampai pingsan datang tepat pada saat ini. Wang Qiwer memiliki jiwa bela diri naga emas, dan kemampuan fisiknya sangat kuat, dan Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu ketika dia mengiris lehernya. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum dia secara alami pulih sendiri. Wang Qiwer tidak bisa diganggu dengan marah ketika dia melihat Huo Yuhao duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menebak apa yang telah dia lakukan. Kamu benar-benar idiot. Wang Qiwer mengutuk pelan. Matanya yang besar berwarna biru kebiruan penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia menargetkan Delicate Silk Immortal di saat berikutnya, dan mengarahkan Golden Dragon Spear di tangannya saat dia berseru, "Apa? Apa yang kau berikan padanya?" Dewa Sutra halus terkekeh dan berkata, "Aku telah memberinya sesuatu yang baik, tentu saja. Tapi aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika kamu menginginkannya." Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Dengar, jika sesuatu terjadi padanya,
aku akan memastikan kamu mati tepat di tempat kamu berada bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku. Aku bahkan bisa menghancurkan semua yang lain di tempat ini. Anda sebaiknya berdoa agar tidak ada yang terjadi padanya. The Delicate Silk Immortal sedikit terkejut ketika dia berkata, kamu sepertinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Wang Qiwer menatap langit saat dia secara bertahap mengangkat tombak naga emas di tangannya. Tubuhnya menjadi sedikit transparan, dan energi aneh mengalir dari tubuhnya pada saat berikutnya. Dia bersinar dengan cahaya emas merah pudar. Cahaya ini tidak intens, dan juga tidak ada kekuatan jiwa undulasi. Namun, bunga besar Delicate Silk Immortal bergetar ketika cahaya merah keemasan ini muncul, dan bahkan tanaman di sekitar mereka mulai bergetar lemah. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kamu. Suara The Silk halus abadi tidak lagi mulus, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Lampu emas merah ditarik ketika Wang Qiwer berkata dengan dingin, katakan padaku apa yang telah kamu berikan padanya, dan apakah dia akan baik-baik saja. Aku akan memastikan semua orang akan mati bersamanya jika dia mati. Tenang, saya tidak memberinya hal yang buruk, Immortal Sutra halus menjelaskan dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedikit takut pada Wang Qiwer sekarang. Anda tidak memberinya sesuatu yang buruk. Wang Qiwer bertanya dengan ragu. Tidak, yang benar adalah bahwa tidak ada ramuan tetap untuk semua petualang ini, dan saya memilih ramuan berdasarkan kasus per kasus. Pertama, saya harus yakin bahwa petualang ada di sini untuk menyelamatkan hidup, dan kemudian saya harus melihat apakah petualang memiliki keberanian untuk mengkonsumsi ramuan yang pada akhirnya akan saya berikan kepadanya. Jika petualang memutuskan untuk mengkonsumsi ramuan ini, itu membuktikan ia memiliki keberanian, dan petualang ini rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Saya akan menyetujui orang seperti ini, dan petualang ini akan layak menjalani penilaian selanjutnya. Mata Wang Qiwer menjadi kosong saat rahangnya menggantung kendur. Ini, apa yang terjadi? Dia berbalik ke arah Huo Yuhao, di mana dia melihat bola emas merah melayang di atas kepalanya, sementara benang emas merah muda berangsur-angsur bergerak dan menyatu dengan mata mereka. The Silk Delicate Immortal berkata, orang itu mengatakan bahwa ini adalah ujian kepribadian seseorang, dan seseorang tidak bisa jahat jika dia mau mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ya, dia cukup berani, dan saya sudah memberinya ramuan mistik yang sangat cocok untuknya, dan dia harus berterima kasih kepada saya. Tolong jangan gunakan kemampuan yang baru saja kamu tunjukkan padaku. Meskipun kemungkinan kita tidak akan bisa menolaknya, kamu pasti akan mati bersama kami. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, mengapa saya harus bertarung sampai mati jika Anda tidak mengancam kami? Orang ini sangat bodoh, tetapi dia beruntung akan kebodohannya. Orang yang kau bicarakan itu benar-benar bajingan. Di suatu tempat jauh di dalam awan di suatu tempat yang tidak diketahui, orang itu tanpa sadar bersin. The Silk halus abadi adalah sedikit tidak senang ketika dia berkata, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang dia orang yang sangat baik. Dia bisa menghancurkan kita semua ketika dia pertama kali datang ke sini, tetapi dia tidak, dan dia bahkan memberi kita rencana umum sehingga kita bisa menggunakan efek Ichevireyin yang well untuk tumbuh secepat yang kita bisa. Dia adalah penyelamat kita. Kalau tidak, aku tidak akan membantunya sama sekali. Bagaimanapun, Huo Yuhao mendapat untung dari kemalangannya. Perasaan menyegarkan di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan, dan bahwa transformasi ini bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Air di dalam laut spiritualnya awalnya emas, tetapi sekarang ada lapisan cahaya ungu buram melayang di atasnya. Kedua warna bergabung menjadi warna ungu emas yang indah. Seluruh lautan spiritual Huo Yuhao kini ada dalam genggamannya ketika dia menghendaki demikian, dan bahkan Skydream, yang telah berubah menjadi cincin di jarinya, memiliki lapisan ungu samar yang melingkari dirinya.
Mata vertikal di atas laut rohaninya yang mewakili Eye of Destiny tidak banyak berubah. Itu juga berarti bahwa ramuan itu hanya memengaruhi mata rohnya. Huo Yuhao perlahan membuka matanya setelah efek ramuan terakhir telah berasimilasi. Dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dunia telah menjadi sangat berbeda ketika dia merasakannya kembali. Dunia di sekitarnya tampak jauh lebih berwarna daripada sebelumnya. Matanya bisa mendeteksi perubahan yang paling rumit di sekitarnya, dan dia bisa melihat kekhasan setiap detail bahkan ketika dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao menatap langit di atasnya. Apa yang dilihatnya bukanlah awan racun berwarna pelangi itu. Sebagai gantinya, dia melihat partikel yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bisa membedakan warna setiap partikel meskipun dia cukup jauh dari mereka. Huo Yuhao kembali ke Immortal Sutra halus, dan dia menyadari bahwa dia bisa melihat energi kehidupan yang luas beredar di dalam dirinya. Energi kehidupan ini adalah warna merah muda yang pudar, dan itu terus-menerus bergerak di antara kelopak, benang sari, dan lehernya. Dia bahkan bisa melihat seperti apa gelombang energi di danau di belakangnya. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya, dia secara tidak sadar ingin mencoba dan melihat bagaimana tubuhnya akan bereaksi dengan mata rohnya diaktifkan, dan dia menemukan bahwa waktu mulai melambat. Huo Yuhao meneliti semuanya dengan mata rohnya. Tidak hanya semuanya menjadi jauh lebih jelas dari sebelumnya, tetapi semuanya tampak juga melambat. Sensasi ini terlalu aneh, ke titik di mana dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang baru saja dia minum bukanlah ramuan berbahaya, itu ramuan mistis yang sangat bermanfaat bagi mata rohnya. Perasaan ini jelas mewakili level tertinggi Purple Demon Eyes. Dari 4 alam berbeda Purple Demon Eye, Huo Yuhao sudah mencapai ranah ketiga. Namun, dia sekarang telah dengan ganas menerobos dunia ketiga untuk mencapai dunia final, Mastered Seed. Kemampuan untuk melihat bahkan perincian terkecil pun mewakili ranah setinggi mungkin. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya juga mulai berkembang bersama dengan mata rohnya. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual, karena ini adalah keterampilan jiwa yang paling sering dia gunakan. Ketika dia melakukannya, dia bisa melihat cahaya keemasan samar keabuan memancar keluar, dengan mata rohnya di tengah. Segala sesuatu yang dicapai oleh cahaya ungu ini disajikan dalam benaknya sejelas mungkin, dan dia sekarang bisa menggunakan deteksi spiritual pada Immortal Sutra halus di mana itu telah gagal sebelumnya. Apakah ini kristalisasi kekuatan spiritual? Ini perubahan kualitatif, sungguh. Ini bukan kristalisasi aktual dari kekuatan spiritualmu. Kristalisasi sejati seharusnya berarti kekuatan spiritualmu seharusnya memiliki bentuk dan substansi, dan aku tidak pernah mencapai tingkat itu bahkan ketika aku berada di puncak kultivasi saya. Kekuatan spiritual saya sangat besar, karena saya telah mengumpulkannya selama 1.000.000 tahun. Jika saya telah mencapai ranah di mana kekuatan spiritual saya memiliki bentuk dan substansi, para bajingan di Great Stardew Forest akan melarikan diri. Suara Skydream jelas sedikit bersemangat. Dia adalah yang paling bahagia ketika dia menyaksikan transformasi yang terjadi di dalam mata roh Huo Yuhao dan kekuatan spiritualnya. Skydream adalah roh Huo Yuhao, dan itu berarti Skydream adalah penerima manfaat langsung dari semua ini, juga. Huo Yuhao buru-buru bertanya secara mental, "Brother Skydream, di mana aku sekarang?" Skydream menjawab, "Saya pikir Anda sudah memasuki ranah metafisik, meskipun Anda baru di level pemula. Namun, ranah ini adalah pos pemeriksaan penting yang harus dilalui oleh 99% dari para penyair jiwa dan makhluk buas tipe spiritual. Saya awalnya membayangkan bahwa itu akan sangat mengesankan jika Anda dapat mencapai wilayah itu dalam 10 tahun, tetapi siapa yang tahu? Anda telah meroket ke dunia ini setelah makan hal itu. Anda akan mengerti ketika Anda mendengarkan penjelasan saya. Ketika kekuatan spiritualmu terbentuk tetapi tidak ada substansi, kamu bahkan bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan kekuatan jiwa es tertinggimu,
dan kamu bisa menyelimuti kekuatan jiwa kamu ketika kamu berkultivasi sehingga itu tidak lagi mempengaruhi tubuhmu. Kecepatan kultivasi Anda tidak akan lagi terpengaruh oleh ultimate ice, tidak sedikit pun. Kecepatan kultivasi Anda setelah ini bahkan dapat melampaui kemampuan penguasaan jiwa normal, sementara setiap keterampilan jiwa tipe spiritual yang Anda miliki telah mengalami perubahan kualitatif juga. Anda dapat menyerap bagian lain dari asal spiritual yang telah saya segel di laut spiritual Anda. Saya akan membantu Anda dengan itu ketika kami kembali, sehingga Anda dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan posisi Anda di dunia ini. Ketika kamu telah berkultivasi cukup lama sehingga kamu telah mencapai puncak dari dunia ini, maka kamu dapat mencoba menerobos ke dalam dunia di mana kekuatan spiritualmu memiliki bentuk dan substansi. Setelah Anda mencapai tahap itu, tidak ada orang lain di dunia yang dapat menantang Anda dalam hal kekuatan spiritual. Kejutan yang menyenangkan ini terlalu hebat. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah diperkuat secara eksponensial, sementara kemampuan keseluruhannya juga telah meningkat secara keseluruhan. Meskipun kekuatan jiwanya tidak ditingkatkan sama sekali, kekuatan spiritualnya telah berubah secara kualitatif ke titik di mana ia telah mencapai ranah metafisik, dan itu berarti peningkatan kekuatan jiwanya tidak terlalu jauh. Hei, kamu baik-baik saja. Sebuah suara yang sangat tidak senang tiba-tiba menyentak Huo Yuhao dari keterkejutannya yang menyenangkan. Wang Qiwer melihatnya membuka matanya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia hanya tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Wang Qiwer terkejut ketika matanya mulai bersinar dengan cahaya keunguan yang mulai memanjang keluar, karena dia merasa seolah-olah dia benar-benar telanjang dan terkena penglihatan seseorang. Perasaan ditelanjangi tidak terasa begitu enak, dan murid-murid Huo Yuhao juga mulai mengalami beberapa transformasi aneh. Murid-muridnya awalnya berwarna hitam murni, tetapi sekarang tampaknya ada murid lain di dalamnya. Murid ini berwarna ungu, dan dua murid dalam satu mata menjadi ungu dan emas ketika ia melepaskan mata rohnya. Semuanya tampak sangat aneh dan aneh. Apakah ini kebangkitan kedua jiwamu? Wang Qiwer bertanya dengan heran. Huo Yuhao tertegun sejenak. Kebangkitan kedua jiwaku? Saya kira tidak. Wang Qiwer memberinya cermin. Lihatlah matamu. Mengapa ada transformasi yang luar biasa jika jiwa tubuh Anda belum terbangun untuk kedua kalinya? Huo Yuhao juga merasa heran ketika dia mengambil cermin dan menatap murid-muridnya sendiri. Saya punya 4 murid sekarang. Saya sebenarnya punya polikoria. Ini adalah polikoria ikonik White Tiger Duke. Kembali pada hari itu, ia telah dipandang hina sebagai tumpukan sampah karena ia tidak memiliki polikoria, dan yang lainnya di rumah Adipati memandang rendah padanya karena itu. Jiwa bela dirinya telah bermutasi karena gen yang diturunkan ibunya kepadanya, dan ini membuat semua orang memperlakukannya seperti sepotong sampah yang tidak berguna. Jika saya dilahirkan dengan polikoria, dan mewarisi jiwa bela diri White Tiger Duke White Tiger, istri sang duke tidak akan pernah berani memperlakukan ibu saya seperti dia, tidak peduli betapa keterlaluannya dia. Ya Tuhan, tahukah Anda betapa tidak adilnya Anda bagi saya dan ibu saya? Mengapa Anda harus menyiksa kami seperti itu? Huo Yuhao merasakan emosi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kepalanya saat pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya. Mata rohnya telah berevolusi, dan kemungkinan bahwa jiwa bela dirinya telah terbangun untuk kedua kalinya, jadi dia seharusnya bahagia. Namun, dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali, dan gambar ibunya memenuhi setiap sudut pikirannya. Apakah Anda begitu tersentuh dan bersyukur bahwa Anda telah diliputi oleh keheranan? Tanya Delicate Silk Immortal dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berangsur-angsur menenangkan emosinya, tetapi matanya masih penuh kesedihan dan kesedihan. Wang Qiwer ingin mendapatkannya kembali karena mengetuknya sampai pingsan setelah dia bangun. Namun, dia bisa melihat kekesalan di matanya, dan dia menelan semua yang ingin dia katakan. Ada apa? Wang Qiwer menyentuh bahunya dengan lembut.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berdiri. Mata rohku dan kekuatan spiritualku telah mengalami beberapa transformasi setelah aku menyerap ramuan itu. Kamu benar, ini mungkin bahwa ini adalah kebangkitan kedua mata rohku, tapi aku tidak yakin saat ini. Wang Qiwer berkata, kamu harus benar-benar berterima kasih padamu. Dia segera mengulangi semua yang Anda katakan sebelumnya. Ini tesnya. Huo Yuhao bukan lagi anak muda yang sebal dan dendam seperti ketika ia pertama kali pergi dari rumah duke. Kesedihannya cepat berlalu, dan dia dengan cepat pulih darinya. Kamu, jika aku tidak mengambil ramuan itu dan aku memutuskan untuk pergi dengan Wang Qiwer, apa yang akan kamu lakukan? Huo Yuhao tidak secara langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan malah menanyakan pertanyaan ini. Desilek halus abadi menghela nafas. Kenapa kamu begitu pintar? Pertanyaan seperti ini menyakitkan hubungan kita. Jika Anda tidak minum ramuan itu hanya berarti bahwa Anda tidak bertekad dan Anda sangat egois. Bagaimana orang seperti ini tidak memberitahu orang lain tentang tempat ini? Meskipun kami yakin bisa mandiri dan membela diri, ada terlalu banyak manusia, dan kami tidak yakin apakah kami bisa melindungi rumah kami pada akhirnya. Menurut orang itu, kami dapat melakukan apa yang kami inginkan untuk Anda. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menerobos dari sini, maka Anda harus diizinkan untuk pergi.